Channel Tanpa Ragi pernah membuat video dengan judul Penemuan Kitab Suci seperti Al-Quran. Dalam video ini, admin channel ini mengundang seorang narasumber bernama Fadilah dan mereka kaget katanya nemu sebuah buku yang mirip Al-Quran dalam berbahasa Arab. Ya, buku yang mereka temukan itu sebenarnya adalah Kitab Ginzarabah, terjemahan dalam bahasa Arab. Kitab sucinya umat Sabian Mandean. Agama ini teman-teman muncul beberapa abad sebelum diwahyukan Al-Quran. Sehingga dalam video ini, dalam episode itu, ya dalam diskusi mereka, itu mereka hendak mengatakan bahwa Al-Quran meniru kitab ini karena ada kemiripan. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik klaim dalam video mereka bahwa apakah benar seperti yang mereka klaim, jadi Al-Quran itu meniru kitab ini. Dan apakah argumennya mereka dan argumennya Bu Fadilah ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pembahasan ini teman-teman sebenarnya itu sudah kita bahas di ebook kita yang berjudul Benarkah Al-Quran Menjiplak Bible dan Kitab Lainnya di halaman 676. Di sini kita membahas seragam klaim yang mengatakan bahwa Al-Quran mengkopi dari kitab-kitab lain. Dan dalam konteks ini kita juga membahas aspek yang serupa dalam Bible. Nah, untuk membaca selengkapnya, teman-teman dapat mendownload ebook ini dengan mengklik link yang ada di atas ini atau yang ada di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat mendukung berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Mari kita mulai dengan mengenal terlebih dahulu apa itu Kitab Ginzarabah berdasarkan informasi yang valid. Sebelum akhirnya kita mengkompromikannya dengan klaim bahwa kitab ini adalah sumber yang digunakan Al-Quran untuk diplagiasi atau ditiru gitu ya. Jadi teman-teman, kitab Ginzarabah ini teman-teman merupakan kitab sucinya agama Sabian Mandean. Oke, tentang detail agama ini mungkin harus kita bahas di episode tersendiri gitu ya, biar lebih detail gitu ya. Namun secara umum teman-teman, agama ini adalah agama yang muncul pada abad ke-1 Masehi bersamaan dengan agama Kristen. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai pengikutnya Yohanes Pembaptis dan agama mereka itu berkembang di kawasan Mesopotamia atau sekarang ini menjadi kawasan Irak dan sebagian negara Iran gitu ya. Nah, dalam video Tanpa Ragi itu narasumbernya mengklaim bahwa Mandean, agama Sabian Mandean ini adalah pada mulanya Kristen dari sekte kebatinan atau Gnostik. Nah, ini adalah klaim yang keliru gitu ya. Karena dalam agama Mandean itu tidak sama sekali mengenal sosok Yesus, Paulus, Roh Kudus maupun Bapa di surga. Agama Mandean ini teman-teman menganut sistem Gnostik dualistik, yakni meyakini bahwa dunia ini itu dikuasai oleh dua entitas, yakni entitas terang dan entitas gelap seperti itu, yang mirip dengan konsep dualismenya agama Zoroaster di Mesopotamia. Jadi ya nggak ada kaitannya dengan kekristenan gitu ya. Adapun simbol mereka yang katanya mirip dengan salib ini itu disebut dengan nama Darfa atau Drapsha. Nah, simbol mereka itu memang memiliki bentuk yang menyerupai salib, tetapi teman-teman itu bukan salib. Di mana ini itu adalah sebuah tongkat dari pohon zaitun yang diselimuti kain menjuntai. Nah, simbol ini itu dideskripsikan melambangkan kekuatan cahaya yang bersinar dan melindungi. Dan simbol ini itu diyakini sudah ada jauh sebelum salibnya orang Kristen. Di mana pada mulanya digunakan untuk menggantung kain mereka ketika sedang lagi ritual masbuta atau ritual baptis ala Sabian Mandean gitu ya. Jadi teman-teman, ini nggak ada kaitannya dengan salib sama sekali. Ya, karena Mandean juga tidak mengenal sosok Yesus, apalagi mempercayai penyalibannya. Sama sekali tidak ada berhubungan dengan simbol penderitaan atau kematian Yesus gitu ya. Jadi ketika narasumber Tanpa Ragi itu mengatakan bahwa ini adalah salib, nah ini menunjukkan bahwa narasumbernya itu memang memiliki wawasan yang rendah terkait agama Sabian Mandean ini. Nah teman-teman, Ginzarabah atau juga dikenal dengan nama Sidrarabah itu adalah nama untuk kitab suci mereka. Kitab ini teman-teman memiliki dua wajah, di mana sebelah kiri itu disebut sebagai Ginzashmala dan jika dibalik maka di sebelah belakangnya, di sebelah kanannya itu dapat dibaca itu disebut sebagai Ginzayamina atau Ginza kanan ya. Jadi ada dua wajah seperti itu, bisa dibuka sebelah kanan, bisa dibuka dari sebelah kiri gitu ya. Nah, itu sekilas terkait profil kitab suci Ginzarabah.
Lalu pertanyaannya teman-teman, apakah kemudian Al-Quran itu mengkopi kitab Ginzaraba ini sebagaimana klaim dari narasumber yang ada pada videonya tanpa ragi itu oleh Bu Fadilah itu gitu ya. Nah, hal mendasar yang menjadi argumen untuk mengklaim bahwa Al-Quran itu dikopi atau mengkopi dari kitab ini itu adalah karena menurut mereka, menurut narasumbernya, itu isi dari kitab Ginzaraba yang berbahasa Arab ini itu sangat mirip dengan Al-Quran secara gaya bahasa, ritmis, uslub, kemudian memiliki pembuka awalannya seperti basmalah seperti itu, kemudian ada nama-nama Asmaul Husna katanya seperti itu, dan menggunakan bahasa Arab gitu ya. Jadi itu alasan yang mendasar yang mereka katakan gitu ya terkait klaim bahwa Al-Quran itu mengkopi dari kitab ini. Nah, sayangnya teman-teman, narasumbernya itu tidak mengkaji korelasi antara kitab Al-Quran dan Ginzaraba ini dari konteks kajian filologis, dari konteks kajian sejarahnya. Jadi dia hanya menilai hanya dari fisik teksnya aja. Yang kemudian gara-gara pendekatannya seperti itu membuat argumen-argumennya itu menjadi ngeblunder gitu ya. Nah, contohnya teman-teman, contoh blunder dia itu dia mengatakan bahwa kitab ini ditulis dengan bahasa Arab kuno yang enggak pakai harakat katanya seperti itu. Ya, teman-teman, tulisan Arab tanpa harokat itu adalah hal umum di era modern. Ini enggak berarti itu merupakan tulisan kuno. Dan faktanya teman-teman, kitab Ginzaraba itu selama ribuan tahun lamanya itu tidak pernah ditulis dalam bahasa Arab. Ginzaraba teman-teman itu sebenarnya ditulis dalam bahasa Suryani Mandaik. Seperti teman-teman lihat yang seperti ini. Yang secara selayang pandang memang mirip dengan aksara Arab ya. Tapi ini bukan bahasa Arab gitu ya. Apalagi Arab kuno. Ini adalah aksara Mandaik namanya. Yang juga diklasifikasikan sebagai tulisan kuno rumpun bahasa Suryani. Dan faktanya teman-teman, Ginzaraba itu baru pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada tahun 2000. Baru kemarin nih, 25 tahun yang lalu, baru dia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini sebagaimana yang tertulis dalam portal website Mandean yang berbahasa Arab ini, di mana ditulis sebagai berikut. Terjemahan bahasa Arab ini adalah yang pertama dalam sejarah. Diterbitkan pada tahun 2000 Masehi di Baghdad dan diterjemahkan dari bahasa Mandaik ke dalam bahasa Arab. Nah, hal serupa teman-teman itu juga ditulis dalam bagian halaman depan pada kitab Ginzaraba terjemahan Arab ini gitu ya. Nah, dalam portal website Arab Mandean itu juga dikatakan bahwa walaupun sekarang itu sudah ada Ginzaraba yang berbahasa Arab, untuk penganut Mandean di Irak yang berbahasa Arab tentunya, yang berbicara bahasa Arab, para pemuka agama Mandean itu hanya membaca dan berpegang pada kitab yang berbahasa dan beraksara Mandaik. Yang versi Arabnya itu hanya sebagai tafsirannya aja ke dalam konteks Arab gitu ya. Nah, teman-teman coba perhatikan. Kita lihat di sini itu disebutkan bahwa pemuka agama Mandean. Itu disebutkan pemuka agama Mandean, bukan penganut agama Mandean. Nah, kenapa seperti itu? Itu karena kitab Ginzaraba itu hanya dibaca oleh kalangan pendetanya saja yang disebut Nasoraya, khususnya yang sudah di level Ganzibra gitu ya. Ini karena pemeluk agama Mandean itu dibagi kepada dua golongan, teman-teman. Yang pertama disebut kalangan awam yang disebut Yalufah dan kalangan pendeta yang disebut Nasoraya. Nah, yang berhak membaca dan mempelajari kitab Ginzaraba itu adalah kalangan Nasorayanya, kalangan pendetanya, khususnya pendeta tertinggi mereka yang disebut Ganzibra. Nah, ini berarti teman-teman bahwa selama ribuan tahun penganut agama Mandean itu tidak pernah membaca maupun menulis Ginzaraba dalam bahasa Arab. Karena lagi-lagi yang berhak membaca kitab suci mereka adalah kalangan pendetanya dan itu dari bahasa Suryani Mandaik, dari bahasa aslinya mereka baca gitu. Nah, alasan kenapa kitab ini hanya boleh dibaca oleh kalangan pendeta mereka itu adalah karena kitab ini menggunakan bahasa kuno, yakni aksara Mandaik. Dan juga karena terkait ilmu-ilmu kebatinan yang hanya boleh dipahami oleh para kalangan Nasoraya yang sudah mempelajari ilmu-ilmu rahasia, kata mereka. Di mana orang awam atau kalangan Yalufa yang membacanya itu bisa bikin bingung karena nuansa-nuansa yang penuh nuansa esoterik gitu, yang penuh dengan nuansa kebatinan seperti itu.
Dan ini memang ciri khasnya agama-agama gnostis ya, agama-agama kebatinan, di mana teks-teks sakralnya itu hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang sudah memiliki makom ya istilahnya, yang sudah memiliki makom yang ma'rifat seperti itu, yang udah memahami ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu rahasia seperti itu gitu ya. Nah, agama Mandean seperti itu. Nah teman-teman, seorang Ganzibra, yakni pemuka agama Mandean tertinggi yang bernama Briha Nasoraya, itu menulis dalam bukunya The Mandean Gnostic Religion, Worship, Practice, and Deep Talk, itu mengatakan bahwa kitab ini secara tradisional disimpan di peti kayu yang dibungkus dengan lapisan katun putih dan kain sutra, di mana naskah yang dilindungi ini umumnya tidak disentuh oleh orang awam biasa. Dan ini menunjukkan betapa eksklusifnya kitab suci ini dalam agama Mandean yang bahkan tidak boleh diakses secara langsung oleh para pemeluknya gitu ya. Nah kalau pemeluknya aja nggak bisa mengakses secara bebas kitab ini, apalagi orang dari agama lain, dari agama luar agama Mandean, kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad mengkopi kitab Ginzaraba untuk menulis Al-Quran, kan seperti itu. Karena pasti di masanya, pertama, kitab Ginzaraba itu pasti kan bertuliskan dengan aksara Mandaik, yang tentu Nabi Muhammad nggak bisa membaca tulisan Mandaik. Karena Nabi Muhammad juga nggak bisa membaca tulisan Arab, kan seperti itu. Dan kemudian jangankan untuk mengakses kitabnya, pemeluknya aja itu nggak bisa mengakses, apalagi Nabi Muhammad, kan gitu logikanya. Dan yang kedua teman-teman, ditambah lagi tidak adanya populasi penganut agama Mandean di tanah Arab. Enggak ada bukti sejarahnya sama sekali pun, bahkan tidak ada tokoh Arab yang hidup pada abad ke-7 Masehi yang beragama Mandean. Di Arab gitu ya. Dan ketiga teman-teman, yang paling penting bahwa Ginzaraba yang berbahasa Arab itu pertama kali diterjemahkan pada tahun 2000 Masehi. Ribuan tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak mungkin mengkopi Ginzaraba, kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari uraian bagaimana eksklusivitasnya kitab ini, maka ketidakmungkin Al-Quran mengkopi Ginzaraba itu mencapai 99%. Oke, sekarang mari kita simak ya sebuah halaman dalam Ginzaraba yang dibahas dalam video tanpa ragi itu, yang oleh narasumbernya mengatakan bahwa ada kemiripan dengan ayat Al-Quran. Contohnya teman-teman, kita buka pada Ginzaraba kanan atau Ginza Yamin gitu ya. Pada bagian pertama, di sini ada tulisan tauhid gitu ya. Ada basmalahnya dengan bentuk Bismillahirrahmanirrahim dan ayatnya dalam bahasa Arab yang katanya mirip uslub Al-Quran. Contohnya pada bagian pertama itu teman-teman berbunyi Huwal hayyul azim basirul qadirul alimul azizul hakim. Nah, ayat ini oleh narasumber tanpa ragi itu disebut sebagai bahasanya Al-Quran, seperti itu katanya gitu ya. Ya teman-teman, ini bukan bahasa Al-Quran gitu ya, ini bahasa Arab. Enggak semua yang berbahasa Arab yang disusun secara ritmis itu kemudian disebut sebagai mirip dengan uslub Al-Quran gitu ya. Dan faktanya teman-teman, ayat ini ya baru ditulis 25 tahun kemarin. Pada tahun 2000 kemarin seperti itu. Dan nggak mungkin Nabi Muhammad meniru kitab Ginzaraba terjemahan Arab ini jika versi Arabnya aja itu baru dibuat ribuan tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad, kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kitab Ginzaraba versi Arab lah yang berpotensi, ya, yang terindikasi meniru gaya ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa terjemahan Arab dari Ginzaraba itu mungkin tidak sama persis dengan Ginzaraba versi bahasa aslinya, bahasa Mandaiknya. Ini berarti sudah ada penyesuaian untuk versi terjemahannya, ya, terjemahan Arabnya gitu ya. Buktinya teman-teman, di sini itu kan tertulis tauhid gitu ya. Yang mana pada bagian yang sama dalam Ginzaraba Yemina atau Ginzaraba kanan, Ginzaraba Yamin seperti itu, yang berbahasa Mandaik, itu nggak ada kata-kata tauhid. Yang ada itu bertuliskan Marai Rezia Mesabba Beliba, yang artinya Tuhan yang penuh rahasia, terpujilah dalam hati. Ini bisa teman-teman cross-check sendirilah dengan AI kalau misalkan teman-teman nggak yakin terjemahannya gitu ya. Jadi ya judul aslinya, ya dalam teks, dalam kitab aslinya itu bukan tauhid sebenarnya. Tapi pertanyaannya, kenapa di versi Arab yang dibuat pada tahun 2000, yang ditulis pada tahun 2000,
itu kemudian ditulis tauhid di bagian pertamanya. Kan seperti itu pertanyaannya gitu ya. Begitu pula, kalau isinya itu secara konten ada kemiripan dengan Islam, itu juga menunjukkan indikasi bahwa kitab ini sudah disunting untuk meniru Islam, kan seperti itu. Nah, ini bukan klaim saya secara pribadi gitu ya, tetapi berdasarkan hasil penelitian. Seperti temuan Charles G. Hubbard, itu menjelaskan bahwa konten isi Ginza-Raba itu tidak dibuat sekaligus, melainkan disusun dan diedit dalam beberapa tahap, baik sebelum maupun setelah agama Islam muncul. Dan ini menunjukkan bahwa isi kitab tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh ajaran Islam dan bukan sebaliknya seperti itu. Nah, berikut isi dari penelitian dari Charles G. Hubbard ini. Disebutkan seperti ini, pada abad berikutnya, para ahli Mandean seperti Lidzbarski, Drower, Rudolph, dan Buckley itu mencapai kesepakatan. Mereka setuju dengan gagasan Peterman yang menyatakan bahwa Ginza-Raba itu bukanlah satu buku yang ditulis sekaligus, melainkan kumpulan dari berbagai tulisan yang berbeda. Tulisan-tulisan ini kemudian disatukan dan diedit menjadi satu kitab suci yang resmi seperti yang kita kenal sekarang ini. Para ahli berpendapat bahwa penyuntingan terakhirnya ini terjadi pada masa awal Islam karena ada beberapa bagian dalam Ginza Yemina, yakni bagian kanan kitab, yang jelas-jelas ditambahkan setelah agama Islam muncul. Adanya gulungan haran dalam itu semakin memperkuat teori ini, bahwa naskah tersebut itu menceritakan bahwa seseorang pemimpin Mandean yang bernama Anushbar Khanqa itu pernah memberikan naskah yang sama persis dengan deskripsi Ginza kepada umat Islam saat mereka menaklukkan Mesopotamia. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa kitab tersebut sudah selesai disunting atau diedit sebelum penaklukan orang Islam tersebut ke negeri mereka, membuktikan bahwa bentuk akhirnya itu sudah ada di masa itu. Bentuk yang kita lihat seperti ini, itu udah ada di masa itu. Dan dalam referensi lain, itu disebutkan seperti ini. Hans Litzmann itu berpendapat bahwa Mandeisme itu sebagian besar merupakan produk dari era pasca Islam. Nah, seorang filolog Polandia, ahli bahasa Semit, dan penerjemah teks Mandean itu menjelaskan bahwa bagian pertama dan kedua dari Ginza-Raba yang berjudul Kitab Tauhid dan Kitab Wasaya yang artinya perintah, yang dianggap sebagai narasi yang mirip dengan doktrin Islam, itu adalah hasil editan di zaman era Islam. Nah, dari fakta-fakta ini teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa bukan Al-Quran yang meniru kitab Ginza-Raba sebagaimana yang dituding oleh secara asumtif oleh narasumber di video tanpa ragi itu. Bahkan jika tadi kita sebutkan bahwa 99% ya, kini ketidakmungkinannya Al-Quran meniru Ginza-Raba itu mencapai 100%. Ini kenapa? Pertama, Ginza-Raba yang berbahasa Arab itu baru ada pada tahun 2000. Maka tidak mungkin uslub-uslub Arabnya itu ditiru oleh Al-Quran yang sudah ada pada abad ke-7 Masehi, kan seperti itu. Malah kemungkinannya adalah kebalikannya. Uslub-uslub Al-Quran ditiru oleh Ginza-Raba yang berbahasa Arab. Yang kedua, isi materi dari Ginza-Raba itu sudah mengalami penyuntingan pasca Islam, pasca munculnya agama Islam. Maka tidak mungkin jika adanya kesamaan konsep itu menunjukkan Quran meniru Ginza-Raba, kan seperti itu. Bahkan sebaliknya, para peneliti menyatakan bahwa Ginza-Raba lah yang menyesuaikan dengan teologi Islam ketika mereka beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, kan gitu ya. Yang ketiga, kitab Ginza-Raba itu tidak boleh diakses oleh masyarakat umum bahkan hingga sekarang ini. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad meniru isi Ginza-Raba berdasarkan transmisi teks yang berbahasa Suryani Mandai ketika itu. Karena jika umatnya aja nggak bisa mengaksesnya, apalagi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad nggak bisa membaca tulisan bahasa Arab, tentu Nabi Muhammad juga nggak bisa membaca tulisan Mandai, kan seperti itu. Dan keempat, tidak adanya bukti sejarah munculnya pengaruh agama Mandean di tanah Hijaz, yakni Mekah Madinah, dan juga tidak ada informasi sejarah kuno yang menyebutkan bahwa adanya tokoh pendeta Mandean yang pernah hidup di kawasan Hijaz dan bertemu dengan Nabi Muhammad, gitu ya. Dan dengan semua ketidakmungkinan ini, teman-teman, maka dipastikan bahwa Ginza-Raba Arab modern lah yang sudah mengalami penyesuaian dengan nuansa Islami, baik secara konten, isi, dan gaya bahasanya yang katanya mirip uslub Al-Quran itu ya, walaupun sebenarnya secara uslub beda jauh gitu ya. Gini teman-teman, enggak semua kalimat bahasa Arab yang disusun secara ritmis itu bisa dikatakan mirip dengan ayat Al-Quran.
Karena kita harus mengukurnya dengan ilmu balaghah, secara nazomnya, kedalaman maknanya, korelasi di antaranya, dan sebagainya, kan gitu ya. Jadi nggak hanya secara teks zahir langsung kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kita harus uji lebih dalam gitu ya. Nah, apapun itu teman-teman, pada akhirnya kita sudah membuktikan bahwa klaim yang mengatakan Al-Quran itu meniru Ginzaraba adalah klaim yang keliru. Nah, selengkapnya mengenai pembahasan yang seperti ini teman-teman, itu bisa simak di ebook kita dengan judul Benarkah Al-Quran Menjiplak Bible? Yang topik ini pada halaman 676. Teman-teman dapat mendownload ebooknya dengan mengklik link yang ada di kolom komentar maupun di kolom deskripsi video yang ada di bawah video ini, atau kartu yang muncul di sebelah kiri teman-teman. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Jangan lupa di-share agar banyak yang tahu. Dan gimana menurut teman-teman tentang video kali ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.